Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai analisis brand equity terhadap keputusan penggunaan platform streaming film online legal. Studi kasus pada platform streaming online Netflix. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Deborah Sandra dengan NIM 015, ada Fianda Mutiarani Arsan dengan NIM 065, saya sendiri Ramudi Farmasariti dengan NIM 069, dan yang terakhir ada Dila Hayatanita dengan NIM 070. Pada bab pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Perkembangan bisnis yang kian meningkat menimbulkan persaingan antar perusahaan lebih ketat dan kooperatif. Peningkatan kualitas dan strategi pemasaran diperlukan agar nama merek perusahaan tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Merek merupakan salah satu elemen terpenting dari produk. Merek merupakan identitas yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu produk. Merek yang kuat dan bertahan di pikiran pelanggan dapat menyatakan bahwa merek tersebut memiliki ekuitas yang tinggi. Brand equity merupakan nilai tambahan yang diberikan pada produk dan jasa oleh Kotler dan Keller 2012. Di usaha ini penggunaan internet meningkat secara pesat dan mulai berkembang secara luas, salah satunya pada layanan streaming online sebagai salah satu hiburan. Salah satu platform streaming film online legal adalah Netflix. Netflix merupakan platform streaming berbasis langganan yang sudah ada sejak tahun 2008 yang berasal dari California. Saat ini terdapat banyak platform streaming yang menyebabkan adanya persaingan yang ketat antara kompetitor perusahaan platform streaming film. Oleh karena itu, perusahaan platform streaming film harus memiliki nilai tambahan dalam memberikan layanan kepada penggunanya. Rumusan masalah ada 5. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik pengguna platform streaming film online di kalangan masyarakat berusia 15-34 tahun. Yang kedua, bagaimana posisi tingkat brand awareness platform streaming legal Netflix di kalangan masyarakat berusia 15-34 tahun. Yang ketiga, apa saja atribut yang dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih platform streaming legal Netflix dibandingkan platform lainnya. Yang keempat adalah bagaimana resepsi penggunaan Netflix terhadap kualitas yang dimiliki platform streaming legal Netflix, dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh loyalitas merek terhadap keputusan penggunaan platform streaming legal Netflix. Tujuan penelitiannya juga ada 5. Yang pertama adalah mengetahui karakteristik pengguna platform streaming film online di kalangan masyarakat berusia 15-34 tahun. Yang kedua, menganalisis tingkat brand awareness platform streaming legal Netflix di kalangan masyarakat berusia 15-34 tahun. Yang ketiga, menganalisis atribut apa saja yang dapat menyebabkan masyarakat memilih platform streaming legal Netflix dibandingkan platform lainnya. Yang keempat, menganalisis persepsi penggunaan Netflix terhadap kualitas yang dimiliki platform streaming legal Netflix. Dan yang terakhir adalah mengetahui dan menjelaskan pengaruh loyalitas merek terhadap keputusan penggunaan platform streaming legal Netflix. Manfaat penelitian bagi perusahaan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi perusahaan platform streaming legal Netflix maupun perusahaan platform streaming lainnya untuk meningkatkan jumlah penggunaan platform streaming mereka. Untuk mahasiswa dapat membantu pemahaman mahasiswa dalam menerapkan materi yang telah diterima selama pembelajaran mata kuliah riset pemasaran pada kondisi lapangan yang real dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, media streaming. Media streaming mengacu pada platform yang menampilkan konten video secara online. Media streaming tersebut menyediakan film dan serial TV yang dapat diakses secara legal oleh penggunanya. Lalu ada Netflix, yang merupakan layanan konten on demand yang menggunakan teknologi prediktif untuk menawarkan rekomendasi berdasarkan reaksi, minat, pilihan, dan perilaku konsumen. Netflix memberi lisensi film dan TV show dari waktu ke waktu, sehingga tayangannya senantiasa terupdate. Selanjutnya ada ekuitas merek. Menurut Kotler dan Keller, ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada suatu produk atau jasa yang terkait dengan suatu merek. Adapun ekuitas merek ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, brand awareness yang memiliki tingkatan dalam ingatan konsumen dalam menciptakan suatu nilai. Tingkatan tersebut adalah top of mind, brand recall, brand recognition, dan brand aware. Yang kedua ada brand association, yaitu segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung terkait dalam ingatan pelanggan terhadap merek. Yang ketiga ada perceived quality, yang didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa, sehubungan dengan tujuan yang diinginkan. Yang keempat ada brand loyalty, yaitu ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Tingkat ketertarikan konsumen terdiri dari switcher, habitual buyer, satisfied buyer, liking the brand, dan committed buyer. Selanjutnya ada uji validitas. Uji ini digunakan untuk mengukur kevalidan suatu kuesioner. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk uji validitas yaitu analisis korelasi Rank-Spearman. Adapun hipotesis yang digunakan adalah hipotesis nol, atribut tidak mengukur aspek yang sama, dan hipotesis alternatif, atribut mengukur aspek yang sama. Lalu ada uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Adapun hipotesis yang digunakan adalah hipotesis nol, alat ukur tidak reliable, dan hipotesis alternatif, alat ukur reliable.
Selanjutnya ada Importance Performance Analysis yang dikemukakan pertama kali oleh Martella dan James pada tahun 1977 dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas pada produk atau jasa. Evaluasi tingkat kinerja diwakili oleh huruf X dan evaluasi tingkat kepentingan diwakili oleh huruf Y. Sebagaimana dalam diagram berikut, yang kemudian dibagi menjadi 4 kuadran. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azalia dan Magnadi pada tahun 2015 yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Layanan Video on Demand, Studi pada Pengguna Netflix. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived ease of use, perceived usefulness, perceived price, dan social influence memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli paket berlangganan yang ditawarkan oleh Netflix. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan skala data ordinal dan nominal. Data pada penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dan diambil melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Responden yang dimaksud adalah masyarakat usia 15 hingga 34 tahun yang mengetahui adanya platform streaming film legal. Responden yang diperoleh dengan kriteria tersebut adalah sebanyak 108 responden. Pengambilan data melalui online atau kuesioner yang disebarkan kepada responden berbentuk Google Form. Tempat dan waktu penelitiannya adalah sebagai berikut. Dilakukan secara online dari tanggal 5 April hingga 13 Mei 2022. Populasi dan sampelnya adalah sebagai berikut. Populasinya yaitu masyarakat usia 15 hingga 34 tahun dengan total populasi sebanyak 89,1337 juta jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik, dan sampel yang diambil berdasarkan rumus Lovin dengan minimal responden yaitu 100 responden. Dan penelitian ini mampu memperoleh 108 responden. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat usia 15 hingga 34 tahun yang mengetahui adanya platform streaming film legal. Variabel penelitian adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, dimensi brand awareness atau kesadaran merek dengan variabel penelitian tertera pada layar dengan skala datanya yaitu jawaban terbuka. Selanjutnya itu dimensi brand association atau asosiasi merek dengan variabel penelitian yang tertera pada layar sebanyak 15 variabel penelitian dengan skala data nominal dengan jawaban ya dan tidak. Selanjutnya yaitu dimensi perceived quality atau kesan kualitas merek dengan 15 variabel penelitian dan skala data ordinal untuk kepentingan dan juga kepuasannya. Yang terakhir yaitu brand loyalty atau loyalitas merek dengan 5 variabel penelitian dengan skala data ordinal dari 1 hingga 5. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Yang pertama, studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori yang relevan dan mendukung yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Studi ini dilakukan dengan mencari informasi dan mempelajari berbagai macam literatur, baik jurnal, paper, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua yaitu survei lapangan, dengan mencari data-data serta informasi melalui survei yang dilakukan secara online yang dikemukakan secara tertulis dalam sebuah kuesioner. Selanjutnya yaitu strategi pengumpulan data. Penyebaran kuesioner disebarkan secara online melalui beberapa fitur media sosial baik Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Teknis penyebarannya melalui personal chat dan grup masing-masing anggota kelompok. Yang terakhir yaitu teknik analisis. Di sini ada 5 teknik analisis. Yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas, kemudian mengetahui dan menganalisis tingkat brand awareness, menganalisis brand association, menganalisis perceived quality, dan yang terakhir menganalisis brand loyalty. Selanjutnya adalah bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil uji instrumen penelitian, statistika deskriptif mengenai karakteristik responden, lalu analisis ekuitas merek. Yang pertama, ada uji validitas. Berdasarkan output dari SPSS terlihat bahwa setiap atribut variabel dari indikator importance dan juga performance sudah memenuhi asumsi validitas karena nilai p-value-nya kurang dari 0,01. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas terlihat bahwa semua indikator dari dimensi perceived quality juga sudah reliable dan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Kemudian untuk deskripsi karakteristik responden, dari segi usia didominasi oleh responden di usia 20 hingga 24 tahun, lalu dari jenis kelamin didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 89%, lalu dari segi pekerjaan mayoritas responden merupakan seorang pelajar, dan dari segi penghasilan mayoritas responden berpenghasilan kurang dari 1 juta per bulan. Berdasarkan sumber perolehan informasi, mayoritas responden itu sebanyak 53% mengenali adanya platform streaming film online dari sosial media. Selanjutnya, sebanyak 46,3% responden berasal dari Jawa Timur, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang ada di Indonesia. Lalu sebanyak 82 dari 108 responden merupakan pengguna platform streaming Netflix, baik itu sedang atau pernah menggunakan Netflix. Selanjutnya memasuki analisis ekuitas merek.
Ekuitas merek ini merupakan seperangkat aset yang terhubung dengan suatu brand yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk, baik itu pada perusahaan maupun konsumen. Dalam penelitian ini, aset dan liabilitas yang menjadi dasar ekuitas merek dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan juga loyalitas merek. Yang pertama ada kesadaran merek atau brand awareness. Brand awareness ini juga dikategorikan menjadi 4, yaitu ada top of mind, brand recall, brand recognition, dan brand unaware. Yang pertama top of mind atau puncak pikiran. Diduduki di peringkat pertama itu ada Netflix, yaitu sebanyak 77,8 responden yang menyebutkan Netflix sebagai platform pertama yang mereka ingat. Lalu yang kedua ada brand recall atau pengingatan kembali terhadap merek. Pada hal ini Netflix menduduki peringkat kelima, yaitu sebanyak 8,5% responden menuliskan Netflix pada ingatan yang kedua. Lalu di bagian brand recognition masih terdapat satu orang responden yang masih perlu diingatkan kembali setelah diberikan stimulasi mengenai adanya platform streaming film online Netflix. Lalu yang terakhir ada brand unaware atau tidak menyadari merek. Tidak terdapat satupun responden yang berada pada kategori ini. Lalu setelah dilakukan perhitungan tadi dapat disusun sebuah piramida yang dinamakan piramida kesadaran merek. Nah, tingkat top of mind dari Netflix ini sudah tinggi jika dibandingkan dengan kompetitornya. Akan tetapi nilai ini bisa dimaksimalkan dengan melibatkan responden dan juga masyarakat pada umumnya dalam berbagai event. Oleh karena itu, perusahaan juga harus selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan eksistensi platform streaming Netflix. Lalu yang kedua ada asosiasi merek. Perhitungan brand association ini menggunakan uji coklat dengan bantuan software SPSS. Uji ini digunakan untuk mengetahui keberadaan asosiasi antara variabel asosiasi merek dengan ingatan responden mengenai platform Netflix. Di awal uji terdapat 15 variabel atribut, lalu setelah dilakukannya pengujian berulang hingga nilai value-nya lebih dari alpha 0,01 diperoleh hanya terdapat 5 variabel yang membentuk brand association dalam benak pengguna pada platform Netflix, yaitu ada variasi film, update, mudah diakses, tampilan, dan juga nama platform yang mudah diingat. Nah, kelima variabel inilah yang mampu membedakan Netflix dengan platform streaming film lainnya, karena dengan adanya 5 variabel ini, pengguna dapat mengidentifikasikan platform streaming film dengan jelas. Akan tetapi, hal ini menunjukkan bahwa asosiasi merek yang ingin dirumuskan peneliti belum tercapai secara maksimal karena hanya terdapat 5 dari 15 variabel yang dirumuskan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menawarkan kelebihan dan juga memperkuat ciri khas untuk mengikat minat pengguna baru dan juga mempertahankan pengguna yang lama. Lalu yang ketiga ada persepsi kualitas. Dimensi ini hanya diukur berdasarkan persepsi dari responden yang pernah atau sedang menggunakan platform streaming film Netflix, yaitu terdapat 82 dari 108 responden. Analisis ini digunakan untuk mengukur persepsi user Netflix terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan yang telah diberikan. Selain itu juga untuk mengetahui apakah kualitas Netflix telah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Kemudian hal ini bisa digambarkan melalui diagram importance performance, di mana diagram ini terdiri dari 4 kuadran. Di kuadran pertama yaitu kuadran dengan importance tinggi dan performance tinggi. Kuadran ini menunjukkan atribut yang dianggap penting dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan, yaitu terdapat variabel update, mudah diakses, film yang beragam, tampilan menarik, fleksibel, dan juga keamanan data pribadi. Nah, atribut inilah yang harus dipertahankan oleh perusahaan Netflix untuk mempertahankan tingkat kompetitifnya dalam pasar. Lalu yang kedua ada kuadran 2, yaitu importance tinggi, performance rendah. Kuadran ini menunjukkan atribut yang dianggap penting oleh user namun tidak terlaksana dengan baik oleh perusahaan. Di dalam penelitian ini tidak terdapat satupun atribut yang termasuk ke dalam kuadran ini. Lalu kuadran ketiga ini merupakan importance rendah dan performance rendah. Kuadran ini menunjukkan atribut yang dianggap kurang penting oleh user dan tidak terlaksana dengan baik oleh perusahaan. Berikut adalah variabel-variabel yang tergolong ke dalam kuadran 3, di mana atribut ini tidak memberikan pengaruh yang besar pada kepuasan konsumen sehingga atribut pada kuadran ini dianggap memiliki prioritas yang rendah. Lalu yang terakhir ada kuadran keempat, yaitu importance rendah dan performance tinggi. Kuadran ini menunjukkan atribut yang tidak begitu dianggap penting oleh user namun terlaksana dengan baik oleh perusahaan. Sebaiknya manajemen Netflix sedikit mengurangi fokus pada atribut-atribut dalam kuadran ini agar tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak serta mengalokasikan sumber dayanya untuk prioritas utama terlebih dahulu, yaitu atribut pada kuadran pertama. Lalu yang terakhir yaitu mengenai analisis loyalitas merek atau brand loyalty. Tingkatan loyalitas merek terdiri dari committed buyer, liking the brand, satisfied buyer, habitual buyer, dan juga switcher. Yang pertama ada switcher. Dalam penelitian ini, yang disebut switcher merupakan pengguna Netflix yang sensitif terhadap ketersediaan film dan drama terbaru. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling dasar, yaitu pembeli tidak tertarik pada platform yang ditawarkan. Jenis pelanggan seperti ini suka berpindah-pindah platform. Dari 82 responden terdapat 34%
yang tergolong ke dalam switcher, yaitu responden yang menjawab sering dan selalu berpindah-pindah karena adanya ketersediaan film atau drama. Lalu yang kedua, habitual buyer. Habitual buyer merupakan para pengguna yang menggunakan suatu platform didasari atas kebiasaan mereka lakukan. Terdapat 58% orang yang tergolong ke dalam tingkatan ini, yaitu mereka yang menjawab setuju dan juga sangat setuju. Lalu yang ketiga ada satisfied buyer, yaitu pembeli yang merasa puas bila mereka menggunakan platform Netflix. Pada tingkatan ini, hampir semua pengguna merasa puas, yaitu sebanyak 84% atau 69 dari 82 orang. Ini juga terlihat bahwa tidak terdapat satupun responden yang merasa sangat tidak puas dan tidak puas dengan platform ini. Lalu di liking the brand, yaitu pengguna yang benar-benar menyukai platform Netflix. Dari tingkatan ini terdapat 78% orang yang benar-benar menyukai platform Netflix. Itu terdiri dari mereka yang menyukai dan sangat menyukai. Sama seperti satisfied buyer, tidak terdapat orang yang sangat tidak menyukai dan tidak menyukai platform ini. Lalu yang tingkat tertinggi yaitu committed buyer atau pelanggan yang setia. Para pembeli yang tergolong ke dalam committed buyer berjumlah 45%, yaitu mereka yang sering dan selalu merekomendasikan platform streaming ini kepada orang lain. Dari perhitungan tadi dapat dibentuk suatu piramida yang dinamakan piramida loyalitas merek. Dari gambar ini terlihat bahwa tingkatan loyalitas user Netflix ini masih berada pada tingkat satisfied buyer karena persentasenya itu paling besar di satisfied buyer. Sehingga perlu suatu kebijakan untuk meningkatkan loyalitas user menjadi tingkat tertinggi atau committed buyer, sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Tapi meskipun begitu, sebagian besar pengguna Netflix sudah mempunyai loyalitas yang tinggi karena jumlah pelanggan yang tergolong switcher ini tergolong sedikit, yaitu hanya 34,1% dan persentasenya ini yang paling kecil di antara semuanya. Dan jadi ketertarikan pelanggan terhadap platform Netflix di Indonesia tergolong tinggi, sehingga nilai ekuitas platform Netflix di Indonesia juga tergolong tinggi. Yang kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang pertama, responden didominasi oleh usia 20-24 tahun. Dari 108 responden, 82 pengguna merupakan pengguna platform streaming film Netflix. Yang kedua, platform streaming Netflix cukup terkenal di kalangan masyarakat karena sebanyak 77,78 responden mengingat Netflix di ingatan pertama mereka. Yang ketiga, variasi film dan genre yang beragam, update dengan film terbaru, mudah diakses, tampilan platform yang menarik, dan nama platform yang mudah diingat merupakan atribut yang dapat membuat masyarakat mengetahui dan menyadari adanya platform tersebut. Yang keempat, juga terdapat atribut yang perlu dibenahi, sedangkan untuk atribut yang harus tetap dipertahankan oleh perusahaan adalah variasi film dan genre yang beragam, update dengan film terbaru, mudah diakses, tampilan platform yang menarik, fleksibel, dan keamanan data pribadi. Yang kelima, platform streaming Netflix memiliki konsumen dengan loyalitas yang cukup tinggi, yaitu sebesar 45,1%. Memiliki sejumlah switchers yang tergolong sedikit. Responden yang merasa puas dengan platform streaming Netflix adalah sebanyak 84,1%, dan terdapat 78% responden menyukai platform streaming Netflix. Saran, kepuasan pengguna platform streaming Netflix perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memperbaiki performance atribut yang masih kurang. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperbaiki atribut yang masih kurang dengan lebih memberikan perhatian guna mempertahankan atribut tersebut. Perusahaan sebaiknya melakukan studi tentang perilaku pengguna platform streaming Netflix secara berkala dengan menyediakan kritik dan saran bagi pengguna sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi guna memperbaiki kualitas produk yang akhirnya dapat membuat pengguna produk merasa lebih puas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.